Langsung saja kita masuk ke materi pertama, yaitu konsep pembelajaran. Apa sih konsep pembelajaran itu? Konsep pembelajaran adalah pengembangan pembelajaran secara sistematis untuk memaksimalkan keefektifan dan efisiensi pembelajaran. Kegiatan mendesain pembelajaran diawali dengan menganalisis kebutuhan peserta didik, menentukan tujuan pembelajaran, mengembangkan bahan dan aktivitas pembelajaran. Desain sistem pembelajaran. Desain sistem pembelajaran merupakan suatu kesatuan dari beberapa komponen pembelajaran yang saling berinteraksi, interrelasi, dan interdependensi dalam mencapai tujuan pembelajaran yang telah ditetapkan. Kemudian kita masuk ke model-model pembelajaran. Model desain sistem pembelajaran berperan sebagai alat konseptual pengelolaan komunikasi untuk menganalisis, merancang, menciptakan, mengevaluasi program pembelajaran. Yang pertama, model Ditch and Cray. Model yang dikembangkan didasarkan pada penggunaan pendekatan sistem terhadap komponen-komponen dasar desain pembelajaran yang meliputi analisis desain, 9 pengembangan, implantasi, dan evaluasi. Yang kedua, model CAM. Model desain sistem pembelajaran ini akan membantu pendidik sebagai perancang program atau kegiatan pembelajaran dalam memahami kerangka teori dengan lebih baik dan teori tersebut untuk menciptakan aktivitas pembelajaran yang lebih efektif dan efisien secara singkat. Ketiga, model AID. Model ini menggunakan 5 tahapan pengembangan, yakni pertama, analisis, yang kedua, desain atau perancangan, yang ketiga, pengembangan, yang keempat, eksekusi, dan yang kelima, evaluasi atau umpan balik. Yang keempat, model Hanifin and Pei. Desain ini pengajaran yang terdiri daripada 3 fase, yaitu fase analisis kebutuhan, fase desain, dan fase pengembangan atau implementasi. Saya akan melanjutkan materi tentang klasifikasi model desain pembelajaran. Yang pertama, model desain sistem pembelajaran yang berorientasi kelas. Model ini ditujukan untuk memenuhi kebutuhan pendidikan dan peserta didik dan aktivitas pembelajaran yang efektif, efisien, produktif, dan menarik. 2. Model desain pembelajaran yang berorientasi produk. Model desain sistem pembelajaran yang berorientasi pada produk pada umumnya berdasarkan pada asumsi adanya program pembelajaran yang dikembangkan dalam kurun waktu tertentu. Model-model desain sistem pembelajaran ini menerapkan proses analisis kebutuhan yang sangat ketat para pengguna produk atau program pembelajaran yang dihasilkan melalui penerapan desain. Dan yang ketiga, model desain sistem pembelajaran yang berorientasi sistem. Model desain sistem pembelajaran yang berorientasi pada sistem dilakukan untuk mengembangkan sistem dalam skala besar seperti keseluruhan mata pelajaran atau kurikulum. Implementasi model desain sistem pembelajaran yang berorientasi pada sistem memerlukan dukungan sumber daya besar dan tenaga ahli yang berpengalaman. Prinsip pengembangan desain pembelajaran. Pengembangan desain sistem pembelajaran harus memahami posisinya dan peranan dalam pelaksanaan pembelajaran. Ilmu pengetahuan sangat berkembang cepat, sehingga kalau guru dan siswa hanya mengandalkan buku teks sebagai sumber pembelajaran, bisa terjadi materi yang dipelajari itu akan cepat usang. Dengan demikian, guru dituntut untuk menggunakan sumber lain yang dapat menyajikan informasi terbaru. Misalnya menggunakan jurnal yang menyajikan berbagai pengetahuan mutakhir, majalah, koran, dan sumber informasi elektronik. Desain sistem pembelajaran adalah prosedur yang terorganisasi yang meliputi langkah-langkah. Yang pertama, penganalisaan, yaitu proses perumusan apa yang akan dipelajari. Menurut McNeil,
siswa sehingga materi itu dapat dipahami dengan mudah dengan cara mengetahui penempatan dalam suatu pembelajaran. Yang ketiga, pengembangan, yaitu proses penulisan dan pembuatan atau produksi bahan-bahan pembelajaran. Yang keempat, pelaksanaan, yaitu pemanfaatan bahan dan strategi yang bersangkutan. Dalam pelaksanaannya hanya melibat kembali rancangan yang telah. Dalam pelaksanaannya hanya melihat kembali rancangan yang telah dibuat dan ditulis pada lembar kertas atau buku ajar yang sudah diajarkan. 5. Penilaian, yaitu proses penentuan ketepatan pembelajaran, yaitu proses penentuan ketetapan pelajaran, yaitu proses penentuan ketetapan Yang kelima, penilaian, yaitu proses penentuan ketepatan pembelajaran, yaitu proses penentuan ketepatan pembelajaran. Setiap bab menyajikan rangkuman atau kesimpulan, bahkan soal latihan